Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Yasin dengan NIM 1314220119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Mendeskripsikan Pelatihan dan Pengembangan SDM. Baik, langsung saja. Di sini ada rumusan masalah yang terdiri dari yang pertama, definisi pelatihan dan pengembangan pegawai dari berbagai ahli. Yang kedua, proses pelatihan dasar dan pengembangan pegawai. Yang ketiga, ada metode pelatihan, dan yang terakhir, mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada definisi pelatihan dan pengembangan pegawai dari berbagai ahli. Yang pertama, menurut Hani Handoko, pengertian latihan dan pengembangan adalah berbeda. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin, yaitu latihan menyiapkan para karyawan atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Yang kedua ada Gomez mengemukakan pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Menurut istilah pelatihan, sering disamakan dengan istilah pengembangan. Perbedaannya, kalau pelatihan langsung terkait dengan performansi kerja pada pekerjaan yang sekarang, sedangkan pengembangan tidaklah harus. Pengembangan mempunyai secukup yang lebih luas dibandingkan dengan pelatihan. Selanjutnya, proses pelatihan dasar dan pengembangan pegawai. Sebelum pelatihan dan pengembangan dapat dilaksanakan, kebutuhan perusahaan perlu dianalisis lebih dahulu untuk menentukan pelatihan dan pengembangan yang tepat. Hal demikian disebut sebagai langkah atau tahapan penilaian dari proses pelatihan dan pengembangan. Beberapa tahapan berikutnya yaitu: yang pertama, penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Penilaian kebutuhan perusahaan, penilaian kebutuhan tugas, dan penilaian kebutuhan karyawan. Yang kedua, menentukan tujuan pelatihan dan pengembangan. Penentuan tujuan pelatihan harus berkaitan antara input, output, outcome, dan impact dan pelatihan itu sendiri. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip pelatihan dan pengembangan. Prinsip pelatihan perlu untuk didefinisikan untuk membantu penyelenggara tetap mengikuti rencana yang akan digunakan. Prinsip pelatihan biasanya terdiri dari partisipasi, umpan balik, pendalaman, suasana nyaman, relevansi, memiliki kriteria, dan pengalihan. Yang keempat, merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan dan pengembangan. Program yang baik dimulai dari perancangan yang baik. Gagal merencanakan berarti berencana untuk gagal. Oleh karenanya, perencanaan pelatihan dan pengembangan memerlukan perhatian lebih dari berbagai sudut pandang. Kemudian, metode pelatihan. Ada beberapa metode pelatihan dan pengembangan SDM, yakni yang pertama, on-the-job training. Metode on-the-job training adalah sebuah program pelatihan karyawan yang mampu memberikan motivasi yang lebih tinggi pada para pesertanya untuk berlatih dan belajar. Dalam metode ini, para peserta training akan ditempatkan pada tempat dan situasi kerja yang sebenarnya. Jadi, jika seorang peserta melakukan kesalahan, maka hal tersebut dapat langsung berpengaruh terhadap perusahaan. Yang kedua, magang. Magang adalah salah satu bentuk metode pelatihan yang mengharuskan para pesertanya untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan tertentu. Dalam kegiatan tersebut, para peserta harus mempelajari tentang bagaimana cara melakukan suatu kegiatan tersebut. Yang ketiga ada simulasi. Simulasi adalah bentuk metode yang dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat atau mesin dalam kondisi lingkungan yang dibuat sesuai atau sama dengan kondisi situasi kerja sebenarnya. Yang terakhir, job rotation. Dalam metode job rotation, peserta pelatihan dan pengembangan SDM ini akan dipindahkan secara berkala dari satu jabatan
atau unit kerja tertentu ke jabatan atau unit kerja yang lain. Dengan begitu, para peserta pelatihan bisa mendapatkan pengetahuan menyeluruh mengenai suatu perusahaan. Selanjutnya, mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Program pengembangan SDM khususnya pelatihan dan pengembangan perlu dievaluasi. Beberapa alasan pentingnya mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kekuatan dan kelemahan program pelatihan dan pengembangan termasuk menentukan apakah programnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kualitas lingkungan belajar, apakah penerapan pengembangan yang telah dilaksanakan benar-benar terjadi dalam pekerjaan. Yang kedua, menilai apakah isi organisasi dan administrasi program memberikan kontribusi dalam pembelajaran dan konten dalam pengembangan SDM digunakan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, mengetahui apakah program pengembangan ini menguntungkan atau merugikan bagi pesertanya. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.